Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Aryo masih mengingat dengan jelas peristiwa itu, meski telah berlalu bertahun-tahun lalu, di sekitar era 90-an. Waktu itu, setelah keluar dari pekerjaan lamanya, ia memutuskan untuk sementara mengisi waktu dengan bekerja di sebuah pabrik gula yang letaknya tidak jauh dari kampung halamannya. Alasan utamanya sederhana. Dekat dari rumah, tidak terlalu melelahkan, dan banyak teman sekampung yang juga bekerja di sana. Lingkungan yang sudah dikenalnya membuat ia merasa cukup nyaman untuk memulai hari-hari baru di tempat itu. Atau setidaknya begitu yang ia pikirkan. Namun belum genap seminggu bekerja, sesuatu yang tak biasa langsung menyambutnya. Pada hari itu, langit tampak sedikit mendung, meski matahari masih menyala redup di atas kepala. Ketika Aryo tiba di area produksi, suasana terasa ganjil. Mesin-mesin besar yang biasanya menderu sejak pagi hari mendadak diam. Cerobong asap yang seharusnya menghembuskan kepulan tebal ke langit tampak mati. Pekerja lain mulai berkerumun, menatap ke arah mesin dengan raut wajah penuh kebingungan. Aryo yang saat itu masih baru, mencoba mencari tahu. Ia menghampiri salah satu karyawan senior yang terlihat lebih tenang dibanding yang lain. Lelaki itu menjelaskan bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kejadian seperti ini. Mesin yang tiba-tiba mati, tanpa sebab, tanpa kerusakan teknis, itu adalah hal yang baru bagi semua orang. Bahkan para teknisi yang didatangkan langsung memeriksa sistem satu persatu, namun tak menemukan satu pun masalah yang mencurigakan. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Aryo yang kebetulan mengenal salah satu atasan di pabrik itu karena masih bertetangga di kampung, memberanikan diri untuk bertanya. Sang atasan, seorang pria paruh baya yang biasanya ramah dan santai, kali ini tampak cemas dan menahan sesuatu. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar ada ritual yang belum dijalankan. Dalam nada pelan, pria itu menyebut soal kebiasaan ngelabuh ke pantai. Sebuah ritual yang biasanya dilakukan sebelum musim produksi dimulai. Ia menyebut adanya kepala kerbau yang harus dihanyutkan ke laut. Dan beberapa prosesi lain yang tidak dijelaskan dengan rinci. Aryo tidak bisa langsung menerima kenyataan bahwa sebuah pabrik modern masih menggantungkan operasionalnya pada hal-hal semacam itu. Namun, ia tak sempat berpikir panjang karena sang atasan menyarankannya untuk menemui seseorang. Seorang mantan juru kunci pabrik bernama Pak Kardi. Meskipun sudah pensiun, pria itu konon masih sering dimintai bantuan bila terjadi gangguan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Aryo diminta untuk menemui Pak Kardi secepat mungkin. Ia pun segera berangkat ke rumah pria tua itu yang tak jauh dari desa. Rumahnya sederhana, tapi dikelilingi pohon-pohon tinggi dan suasana yang terasa agak sepi. Ketika Aryo menyampaikan maksud kedatangannya, Pak Kardi sempat diam lama. Matanya memandang lurus ke depan, seolah sedang menerawang sesuatu yang jauh, yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Pak Kardi kemudian bertanya siapa yang terakhir melakukan ritual pembuka musim produksi. Aryo mengaku tidak tahu menahu soal itu, karena baru saja mulai bekerja. Pak Kardi hanya mengangguk perlahan, lalu menghela napas panjang. Ia tidak menjelaskan secara rinci, hanya menyebutkan bahwa ada satu ritual penting yang tidak dijalankan. Tanpa memberikan banyak penjelasan, ia langsung bersiap untuk pergi ke pabrik dan meminta Aryo menemaninya. Sesampainya di pabrik, suasana masih sama, sunyi, mencekam, dan tegang. Para teknisi dan manajer produksi sudah kelelahan mencoba mencari solusi. Pak Kardi tidak banyak bicara, ia hanya meminta semua orang meninggalkan ruang produksi untuk sementara. Ia mengatakan ingin berbicara dengan yang menunggu di sana. Aryo karena penasaran dan sedikit khawatir,
diam-diam mengamati dari kejauhan. Ia melihat Pak Kardi duduk bersila di dekat mesin utama, membakar dupa kecil, dan sesekali menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti doa atau mantra. Wajahnya serius, bahkan sedikit pucat. Ritual kecil itu berlangsung cukup lama hingga senja mulai turun dan langit berubah oranye keabu-abuan. Setelah selesai, Pak Kardi keluar dari ruangan dan berjalan tanpa sepatah kata pun. Aryo menunggu waktu yang tepat dan pada malam harinya, ia kembali ke rumah Pak Kardi untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Pak Kardi akhirnya membuka suara. Ia mengatakan bahwa sosok penjaga pabrik merasa terganggu karena ritual yang seharusnya dijalankan telah dilewati. Sosok itu yang tidak dijelaskan bentuknya telah menutup cerobong asap pabrik dengan tangannya sendiri. Pak Kardi menggambarkan bagaimana ia melihat sosok besar yang di atas cerobong, tangannya mencengkeram bagian atas cerobong sehingga asap tidak bisa keluar dan mesin pun otomatis berhenti bekerja. Lebih mengejutkan lagi, Pak Kardi menyampaikan bahwa sosok tersebut tidak hanya marah, tapi juga menuntut. Ia meminta sesuatu sebagai kompensasi atas kelalaian manusia. Bukan ayam, bukan kambing, bukan kepala kerbau seperti biasanya. Kali ini, ia meminta 6 tumbal dari kalangan karyawan pabrik. Saat mendengar itu, Aryo merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara malam yang tadinya terasa hangat mendadak menjadi dingin menusuk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah benar ada tempat kerja yang mempertaruhkan nyawa manusia demi kelancaran produksi? Dan malam itu, ia pulang dengan firasat buruk yang mulai tumbuh dalam dirinya. Firasat bahwa sesuatu yang jauh lebih kelam sedang berlangsung di balik dinding-dinding pabrik gula yang tampak biasa itu. Beberapa hari setelah kejadian mesin mati itu, suasana pabrik tak benar-benar kembali normal. Meskipun produksi akhirnya dilanjutkan dan mesin kembali beroperasi seolah tak pernah rusak, ada sesuatu yang terasa berbeda. Karyawan yang biasanya ramai bercanda saat jam istirahat, kini lebih banyak diam. Mata-mata mereka saling melirik dengan cemas, seolah semua orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengintai mereka dari balik bayang pabrik tua itu. Aryo mencoba tetap bekerja seperti biasa. Ia menahan rasa takut yang mulai tumbuh di dadanya sejak malam pertemuan dengan Pak Kardi. Kalimat yang paling membekas dari pembicaraan itu adalah tentang 6 tumbal dari karyawan. Dan kini, setiap wajah yang ditemuinya di area produksi, di ruang kontrol, bahkan di kantin menjadi bayangan kemungkinan. Siapa di antara mereka yang akan jadi korban? Pada suatu siang saat jam istirahat, Aryo duduk bersama 3 rekan kerjanya di kantin pabrik. Mereka duduk di meja berempat, memakan bekal masing-masing sambil membahas kejadian beberapa hari sebelumnya. 3 orang yang bersamanya adalah karyawan lama, semua pria, dan 2 di antaranya cukup dekat dengannya. Obrolan yang awalnya ringan perlahan bergeser ke arah kejadian mesin mati. Salah satu dari mereka, pria yang usianya paling tua, bergumam bahwa kejadian seperti itu biasanya mengandung sesuatu. Ia menyebutkan, mungkin saja itu pertanda bahwa pabrik sedang diminta sesuatu. Salah satu temannya menimpali sambil tertawa, menanyakan kira-kira siapa yang akan mati duluan jika benar-benar ada yang dijadikan tumbal. Lelucon itu terasa ringan, namun menyisakan hawa dingin yang mengendap di udara. Aryo tidak ikut tertawa, ia hanya mendengarkan dalam diam dan di balik senyum yang dipaksakan, pikirannya sibuk memutar kemungkinan buruk. Salah seorang dari mereka dengan logat Jawa yang kental menegur agar tidak main-main dengan hal semacam itu. Ia berkata bahwa kematian bukan bahan lelucon, apalagi dalam suasana seperti sekarang. Tapi peringatan itu lewat begitu saja.
Tak ada yang benar-benar percaya bahwa kehadiran yang tak terlihat sedang memperhatikan mereka. Keesokan harinya, giliran kerja pagi membawa Aryo kembali ke jalur produksi. Hari itu ia berada satu shift dengan pria tua yang sempat melontarkan candaan soal kematian. Ia biasa ditempatkan di area gudang bahan baku yang letaknya di lantai 2 sebuah bangunan semi terbuka. Desain bangunan itu seperti mezanin dengan tangga besi tinggi di ujung ruangan dan mesin-mesin besar di bawahnya. Kontrol utama mesin berada di atas, tempat operator biasa berdiri untuk mengatur alur bahan. Aryo sibuk membersihkan alat di dekat meja kerja saat ia menyadari sesuatu yang janggal. Pria tua itu berdiri sendiri di dekat pagar besi, memandangi sesuatu di bawah dengan tatapan kosong. Gerak tubuhnya kaku, wajahnya tanpa ekspresi, dan matanya seperti tidak fokus. Aryo sempat menyapanya, menyarankan agar ia istirahat sejenak atau sekadar minum kopi bersama. Namun, tidak ada respons. Pria itu hanya berdiri diam seperti patung hidup, merasa ada yang tidak beres. Aryo mendekatinya. Ia memanggil pelan, menyentuh pundaknya, tapi tetap tidak mendapat respons. Tak lama setelah itu, pria tersebut berbalik perlahan, menatap Aryo tanpa ekspresi, lalu berkata bahwa ia ingin turun sebentar. Aryo mengangguk, mengira ia hendak mengambil sesuatu di bawah. Tapi yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaan. Alih-alih turun melalui tangga seperti biasa, pria itu melompat dari lantai 2. Aryo hanya bisa terdiam saat tubuh itu melayang di udara, jatuh dengan kepala lebih dulu menghantam lantai beton pabrik. Suara benturannya menggelegar di seluruh ruangan, diikuti pekik kaget dari beberapa pekerja yang melihat dari kejauhan. Darah langsung menggenang, dan tubuh pria itu tergeletak tak bergerak di antara tumpukan karung bahan baku. Aryo langsung panik. Ia pun berlari mencari pertolongan, sementara pekerja lain mulai berdatangan. Dalam waktu singkat, lokasi kejadian dipenuhi orang. Namun pihak manajemen segera mengambil alih dan memerintahkan agar insiden itu tidak keluar dari lingkungan pabrik. Mereka menyebutnya sebagai kecelakaan kerja biasa. CCTV yang merekam kejadian itu menjadi satu-satunya bukti, dan untungnya rekaman tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Aryo tidak terlibat. Namun, satu hal yang tidak bisa direkam oleh kamera manapun adalah perasaan Aryo saat melihat pria itu melompat. Ia bersumpah bahwa sorot mata orang itu tidak normal. Tatapannya kosong, tubuhnya seperti dikendalikan, dan langkahnya menuju pagar terasa seperti milik sosok lain. Bukan seperti seseorang yang bunuh diri, melainkan seperti seseorang yang dituntun menuju kematian. Aryo tidak bisa berhenti memikirkan candaan yang dilontarkan sehari sebelumnya, tentang siapa yang akan mati lebih dulu. Dan kini, satu dari mereka telah tiada, dengan cara yang tak bisa dijelaskan secara logis. Ketika malam tiba, Aryo kembali menemui Pak Kardi. Ia menceritakan semua yang terjadi, berharap mendapat penjelasan atau setidaknya jawaban atas rasa takut yang mulai mencengkeram hatinya. Pak Kardi mendengarkan dengan serius lalu berkata bahwa ini baru permulaan. Permintaan 6 tumbal masih belum terpenuhi, dan jika tidak ada usaha untuk mencegahnya, maka akan terus ada nyawa yang diambil, satu persatu, hingga jumlahnya genap. Aryo mulai menyadari bahwa ia sedang terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar pekerjaan sementara untuk mengisi waktu luang. Ini adalah jalan setapak yang digelapkan oleh kekuatan gaib. Tempat di mana nyawa manusia bisa ditukar demi kelangsungan produksi dan keuntungan. Sejak tragedi melayangnya tubuh pria tua itu dari lantai 2, Aryo tak pernah lagi memandang tempat kerjanya dengan cara yang sama. Pabrik gula itu bukan lagi sekadar bangunan industri, tapi lebih seperti ruang gelap yang menelan siapa saja tanpa peringatan.
Kematian itu menyisakan luka mendalam di hati para pekerja, apalagi bagi mereka yang menyaksikan langsung. Bagi Aryo, trauma itu terasa seperti bayangan panjang yang terus mengikutinya, bahkan hingga ke rumah dan dalam tidurnya. Dua orang lainnya, rekan-rekannya yang sempat duduk bersamanya di kantin pada hari sebelum kejadian, juga terlihat berubah. Mereka lebih pendiam, tidak lagi bercanda seperti biasa. Pria yang pernah berseloroh bahwa yang tua duluan kini sering menyendiri, wajahnya muram, dan sorot matanya menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Aryo menyadari bahwa bukan hanya ia yang dihantui rasa bersalah. Ucapan yang dulu dianggap lelucon, kini menjelma menjadi kutukan yang mulai memakan mereka satu persatu. Hari-hari di pabrik berubah drastis. Para pekerja mulai bekerja dalam diam. Tak ada lagi obrolan ringan saat mengisi air minum. Tak ada candaan di sela-sela istirahat. Seolah-olah semuanya sedang menunggu giliran. Menunggu siapa nama berikutnya yang akan dipanggil oleh kekuatan tak kasat mata yang menghuni pabrik itu. Pagi itu Aryo kembali ditugaskan bersama pria yang menjadi satu dari dua saksi tersisa dalam perbincangan yang kini terasa terkutuk itu. Tugas mereka adalah menggali dan menimbun lubang pembuangan ampas hasil produksi. Lubang itu terletak di bagian belakang pabrik, agak tersembunyi dan jauh dari keramaian. Biasanya dipakai untuk mengubur ampas tebu atau limbah organik lain agar tidak mencemari lingkungan. Mereka mulai bekerja sejak matahari masih berselimut kabut tipis. Tanah di lokasi itu cukup keras, bercampur dengan serpihan limbah dan batu kerikil. Suara cangkul menjadi satu-satunya irama yang mengisi pagi itu. Tak ada obrolan berarti, hanya sesekali terdengar napas berat dan teriakan pelan, meminta bergantian. Saat tengah hari tiba, mereka menghentikan pekerjaan sejenak untuk istirahat. Aryo duduk di bawah pohon randu tua, mengipas dirinya dengan kardus bekas, sementara temannya duduk tak jauh di sisi lubang. Suasana lengang, angin terasa berat, dan langit mendung mulai merayap pelan dari ujung timur. Setelah istirahat, mereka kembali bekerja. Aryo berada di sisi atas, merapikan timbunan dengan cangkul, sedangkan temannya membersihkan area pinggiran. Saat itu, Aryo sempat melihat temannya memuntahkan ludah ke tanah dengan ekspresi kesal. Gerakannya cepat dan terkesan asal, seperti orang yang sedang gelisah, tapi tidak bisa mengekspresikannya dengan kata-kata. Beberapa detik kemudian, semuanya terjadi begitu cepat. Tanpa sebab yang jelas, tubuh temannya itu tiba-tiba terhuyung ke belakang dan terjerembab masuk ke dalam lubang. Suara tubuhnya menghantam dasar tanah terdengar keras, disusul dengan dentuman pelan seperti tulang yang membentur batu. Seketika itu Aryo tersentak. Ia melempar cangkul dan melompat turun ke dalam lubang. Tubuh temannya tergeletak dengan posisi yang tak wajar. Kepalanya terbentur sisi lubang yang keras, dan darah mulai mengalir perlahan dari pelipisnya. Aryo memanggil-manggil, mengguncang tubuh itu dengan panik, tapi tidak ada respons. Pria itu telah tiada. Dada Aryo bergemuruh hebat, kedua tangannya gemetar, sebagian karena kaget, sebagian lagi karena kesadaran perlahan menancap dalam-dalam. Ia telah menyaksikan kematian kedua, dan sama seperti sebelumnya, korban itu adalah bagian dari lingkaran perbincangan yang kelam di hari-hari lalu. Pabrik pun kembali heboh. Tapi sekali lagi, semuanya ditutupi dengan cepat oleh manajemen. Informasi disampaikan keluar sebagai kecelakaan kerja biasa. Tidak ada investigasi menyeluruh, tidak ada upaya mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Namun desas-desus mulai menyebar diam-diam dari mulut ke mulut lewat bisikan di balik dinding atau bisik lirih di kamar mandi. 2 orang telah mati dan mereka dulu pernah berkata,
sesuatu yang tak seharusnya diucapkan. Aryo tidak tahan. Ia kembali mendatangi Pak Kardi beberapa hari setelahnya. Saat sampai di rumah pria tua itu, ia tak bisa langsung bicara. Tenggorokannya terasa kering dan matanya mulai panas. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya bergetar. Ia menceritakan semuanya, mulai dari pekerjaan di lubang sampai saat tubuh temannya jatuh tak bernyawa. Ia bahkan bertanya dengan nada penuh kecemasan, apakah dirinya termasuk dalam daftar 6 orang yang diminta sebagai tumbal. Pak Kardi tidak langsung menjawab. Ia menatap Aryo lama, lalu menarik napas dalam dan berkata bahwa apa yang ia khawatirkan tidak sepenuhnya tak berdasar. Ia mengaku memang tidak tahu siapa saja yang masuk dalam daftar tumbal itu, karena sosok gaib itu tidak pernah menyebut nama secara langsung. Sosok tersebut hanya menyampaikan bahwa akan ada 6 nyawa dari para karyawan yang harus diberikan sebagai harga atas pelanggaran ritual yang seharusnya dijalankan sebelum musim produksi dimulai. Aryo terdiam. Ia merasa berada di tengah pusaran takdir yang tak bisa dilawan. Setiap hari terasa seperti berjudi dengan maut. Setiap rekan kerja bisa saja menjadi korban selanjutnya, atau bahkan dirinya sendiri. Dalam kepalanya, angka 6 mulai menjadi momok, 2 sudah tiada, masih ada 4. Malam harinya, Aryo bermimpi. Ia melihat cerobong pabrik yang tinggi menjulang ke langit gelap. Dari atasnya, tampak sosok raksasa duduk membungkuk, tangannya menutupi mulut cerobong, wajahnya samar dalam asap dan bayangan. Di bawahnya, api produksi berkobar liar, mengancam meledak tapi tak menemukan jalan keluar. Sosok itu menoleh ke arahnya, dan tatapan kosongnya terasa menusuk langsung ke dada. Dari kejauhan, suara gaib terdengar samar, seperti suara yang memanggil namanya dari tempat jauh. Suara itu tidak keras, tapi nyaring di hati. Seolah berasal dari dunia yang berbeda, tapi merambat ke dunia nyata lewat celah-celah mimpi. Saat terbangun, Aryo menyadari bahwa rasa takutnya bukan mimpi belaka. Ia tahu akan ada korban ketiga. Dan jika firasatnya benar, maka peristiwa yang akan datang akan jauh lebih tragis dari sebelumnya. Dan memang, korban berikutnya ternyata bukan hanya kehilangan nyawa, tapi kehilangan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Beberapa hari setelah kejadian kedua, langit di atas pabrik semakin sering kelabu. Suara mesin produksi yang biasanya menggema tanpa henti, kini seolah terdengar seperti rintihan dari dalam perut bumi. Para pekerja melangkah dengan beban yang tak kasat mata, seolah-olah seluruh bangunan pabrik sedang mengawasi mereka, menunggu siapa yang akan menjadi berikutnya. Aryo hidup dalam bayang-bayang rasa takut yang semakin pekat. 2 dari 6 tumbal sudah tiada, dan ia yakin bahwa semuanya belum selesai. Terlebih ketika ia memperhatikan tingkah laku Mas Guru, salah satu karyawan yang dikenal ramah dan baru saja menikah. Pria itu terlihat gelisah, matanya sembab seperti kurang tidur, dan tubuhnya bergerak dengan gugup seolah-olah ia sedang dikejar sesuatu yang tak bisa dilihat. Aryo dan Guru berada dalam satu shift ketika pagi itu. Di tengah kerja yang biasa, Mas Guru tiba-tiba menghampirinya. Tanpa banyak kata, ia memohon kepada Aryo untuk mengantarkannya ke rumah Pak Kardi. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan napasnya pendek-pendek, seperti orang yang baru saja lolos dari ketakutan. Ia mengatakan bahwa perasaannya tidak enak sejak beberapa hari terakhir. Ada mimpi buruk yang datang berulang kali tentang tangisan bayi di dalam kabut, tentang suara-suara asing yang berbisik di telinganya, dan tentang sosok besar hitam legam yang berdiri di depan rumahnya setiap malam menjelang subuh. Aryo yang masih menyimpan trauma dari 2 kejadian sebelumnya tidak banyak bertanya. Ia tahu perasaan semacam itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Maka siang itu juga, mereka pergi ke rumah Pak Kardi. Di sana, Mas Guru langsung mengutarakan kecemasannya. Awalnya Pak Kardi tidak ingin bicara banyak.
Wajahnya terlihat muram dan ia bahkan sempat meminta maaf sebelum mengucapkan apapun. Tapi Mas Guru memaksa, meyakinkan bahwa ia siap mendengar apapun yang akan dikatakan. Ia berkata bahwa jika memang ada bahaya yang mengancam dirinya atau keluarganya, ia ingin tahu agar bisa bersiap. Dengan berat hati, Pak Kardi akhirnya membuka suara. Ia mengatakan bahwa sejak kejadian mesin mati dan ritual yang tidak sempurna, permintaan dari penjaga gaib pabrik sudah jelas, 6 tumbal dari kalangan karyawan. Dan menurut penglihatannya, salah satu dari tumbal itu bukan hanya dari karyawan langsung, tapi dari darah karyawan. Lebih tepatnya anak dari salah satu pekerja. Pak Kardi berkata bahwa anak Mas Guru yang saat itu masih dalam kandungan istrinya telah ditunjuk sebagai salah satu tumbal. Ucapan itu membuat ruangan seolah hening seketika. Mas Guru terdiam, tubuhnya berguncang pelan dan wajahnya kehilangan warna. Ia tidak langsung menangis, tapi sorot matanya kosong, seperti seseorang yang baru saja menerima hukuman mati atas dosa yang tak pernah ia lakukan. Dengan suara lirih, ia bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan anaknya. Pak Kardi menjelaskan bahwa masih ada jalan, tapi waktunya sangat sempit. Ia mengatakan bahwa malam itu juga, sebelum lewat tengah malam, Mas Guru harus mengumpulkan 7 hingga 10 ekor ayam cemani sebagai persembahan pengganti. Ayam-ayam itu akan digunakan dalam ritual untuk memohon pada sang ratu penjaga agar tumbal dialihkan. Mas Guru panik. Ia tidak tahu di mana bisa mendapatkan ayam cemani sebanyak itu dalam waktu hanya 2 jam. Ia dan Aryo bergegas keluar, berusaha menghubungi peternak, kerabat, siapapun yang bisa membantu. Namun waktu terus berjalan, dan keberadaan ayam cemani bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah, apalagi mendadak seperti ini. Mereka kembali ke rumah Pak Kardi dengan tangan hampa. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih dan harapan mulai pupus. Di sana Mas Guru mulai menangis. Ia tidak lagi menahan emosinya. Ia berlutut memohon menanyakan apakah ada cara lain. Tapi Pak Kardi hanya bisa berkata bahwa jika tumbal tidak diganti, maka takdir akan berjalan seperti yang telah ditetapkan. Dalam kesunyian malam itu, udara terasa dingin seperti merambat langsung ke tulang. Pak Kardi menyiapkan dupa, bunga tabur, dan beberapa benda sesaji. Ia mencoba berkomunikasi secara gaib untuk setidaknya bisa membantu menyelamatkan sukma anak yang belum sempat dilahirkan. Setelah ritual selesai, Pak Kardi berkata bahwa Mas Guru mungkin akan bermimpi. Dalam mimpinya, ia akan bertemu anaknya. Sosok bayi itu bukanlah raganya yang nyata, tapi sukma yang telah dinegosiasikan. Ia berkata bahwa jika Mas Guru memeluk anak itu dalam mimpi dan menidurkannya, maka jiwanya akan dibawa dengan tenang ke alam lain dan tidak akan menjadi bagian dari penderitaan yang lebih dalam. Beberapa jam kemudian, Mas Guru menerima telepon dari istrinya. Suaranya panik. Sang istri mengatakan bahwa ia mengalami pendarahan hebat dan bayinya tidak bergerak lagi. Mereka bergegas ke rumah, tapi semuanya sudah terlambat. Anak dalam kandungan itu dinyatakan meninggal sebelum sempat melihat dunia. Keesokan harinya, Aryo mendatangi Mas Guru. Mereka duduk dalam diam cukup lama, sampai akhirnya Mas Guru bercerita bahwa malam sebelumnya ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia menggendong seorang bayi laki-laki. Wajah bayi itu damai dan senyumnya seperti menyapa dunia. Mas Guru menyelimuti anak itu dengan kain lembut, lalu membaringkannya di atas kasur kecil dari bunga. Perlahan-lahan, ia menutup mata anak itu dengan tangannya sendiri. Saat bangun, matanya basah. Tapi di balik itu, ada sedikit ketenangan, seolah mimpinya telah menjadi upacara perpisahan yang tak bisa terjadi di dunia nyata. Kematian anak Mas Guru
menyebar sebagai kabar duka biasa di kalangan pekerja. Tidak semua tahu bahwa bayi itu adalah bagian dari tumbal ketiga. Tapi bagi Aryo dan beberapa orang yang mengerti, angka 3 sudah terpenuhi. Dan kini tinggal 3 nama lagi yang belum disebut, tapi telah ditentukan. Setelah kepergian anak Mas Guru, angin yang berhembus di lingkungan pabrik seakan membawa beban yang tak kasat mata. Setiap hembusan terasa berat, dingin, dan menyisakan desisan aneh di sela-sela pohon dan dinding gudang. Suasana pabrik tak lagi seperti sebelumnya. Tak hanya sunyi, melainkan mengandung ketegangan yang kental. Aryo tidak lagi bisa menikmati malam dengan tenang. Tidurnya diganggu. Mimpi-mimpi gelap yang membawanya ke lorong panjang pabrik, di mana ia berjalan sendirian di bawah cahaya remang lampu kuning, mendengar suara langkah kaki yang tak pernah ia lihat wujudnya. Kadang, dalam mimpinya, cerobong pabrik mengeluarkan asap hitam yang berubah menjadi tangan besar dan meraihnya dari kejauhan. Tidak hanya Aryo, para pekerja lain mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan. Tidak sedikit yang mengundurkan diri, terlebih mereka yang musiman. Sementara para pekerja tetap yang tak punya pilihan selain bertahan, mulai bekerja dalam diam dan berjaga dengan waspada. Mereka seakan tahu bahwa ada sesuatu yang menunggu, dan waktu untuk itu semakin dekat. Memasuki bulan kelima sejak produksi dimulai, pihak manajemen mengumumkan akan menggelar acara syukuran besar-besaran. Tradisi ini memang rutin dilakukan setiap tahun, menjelang puncak distribusi hasil panen tebu. Tapi tahun ini semuanya terasa berbeda. Banyak yang bertanya-tanya, apakah syukuran ini bentuk rasa syukur atau semacam bentuk permintaan maaf kepada sesuatu yang tak terlihat? Seluruh pekerja dilibatkan dalam persiapan. Sebuah pendopo semi-permanen mulai dibangun di halaman belakang pabrik, tepat di atas lahan yang selama ini jarang digunakan. Pendopo itu terbuat dari rangka baja ringan, cukup besar untuk menampung puluhan orang. Di tengahnya direncanakan akan ada tumpeng raksasa, lengkap dengan sesajen-sesajen tradisional. Saat persiapan berlangsung, Aryo menyadari sebuah kejanggalan. Di jalur masuk menuju pendopo, ia melihat sebuah sesajen kecil yang tampak baru diletakkan. Terdiri dari bunga 7 rupa, dupa yang masih mengepul, beberapa lembar daun sirih, dan sejumput nasi kuning yang masih hangat. Sesajen itu diletakkan persis di tengah jalur yang akan dilalui mobil pembawa bahan logistik untuk acara. Beberapa pekerja berbisik tentang sesajen itu. Mereka yakin benda itu bukan sekadar persembahan biasa, melainkan penanda sebuah pintu yang tidak boleh diganggu. Namun seorang kepala bagian yang dikenal tegas dan skeptis mendekati Aryo dan menyuruhnya untuk memindahkan sesajen itu ke tepi karena menghalangi akses kendaraan. Aryo sempat ragu dan seorang pekerja tua segera memperingatkan agar benda itu jangan disentuh, apalagi dipindah. Ia berkata dengan nada serius bahwa tempat sesajen itu adalah jalur keluar masuk, semacam gerbang gaib bagi sesuatu yang menjaga wilayah pabrik. Ia menyarankan agar kendaraan dialihkan saja, karena lebih baik memutar daripada menanggung akibatnya. Namun sang kepala bagian tetap bersikeras. Dengan nada meremehkan, ia menyebut bahwa terlalu banyak pekerja yang masih percaya pada tahayul. Ia lalu memanggil 2 pekerja lain dan memerintahkan mereka untuk memindahkan sesajen tersebut ke bawah pohon terdekat. Setelah sesajen dipindahkan, pekerja tua tadi hanya menggeleng, lalu pergi dengan tatapan berat. Sebelum pergi, ia sempat berbisik kepada Aryo nanti malam akan ada yang datang. Keesokan harinya, langit mendung sejak pagi. Angin bertiup kencang dan berputar-putar di sekitar pendopo yang hampir selesai. Daun-daun berjatuhan seperti hujan dan suara gemerisik terasa seperti bisikan. Namun, acara tetap berjalan sesuai jadwal.
Saat waktu makan tiba, para karyawan berkumpul di bawah pendopo, duduk melingkar mengelilingi tumpeng besar yang telah dihias lengkap. Doa-doa mulai dibacakan, dan suasana sedikit mencair karena iringan musik gamelan yang diputar melalui speaker pabrik. Namun saat acara mencapai puncaknya, ketika kepala bagian bersiap memotong tumpeng, suara seperti patahan pelan terdengar dari atas, diikuti oleh bunyi gemeretak logam yang menyayat udara. Beberapa orang menoleh ke atas dan wajah mereka berubah pucat. Struktur pendopo mulai bergoyang, lalu dalam waktu kurang dari 3 detik seluruh rangka atap baja ringan roboh ke bawah. Suara runtuhannya mengguncang seperti gempa. Kayu seng, baja ringan, dan seluruh hiasan ambruk menimpa para pekerja di bawahnya. Tumpeng terguling, meja pecah, kursi beterbangan, dan jeritan memekakkan telinga memenuhi udara. Tubuh-tubuh berjatuhan, tertindih, berdarah, dan panik luar biasa. Aryo yang duduk di tepi sempat melihat seluruh kerangka atas bergoyang. Ia terlempar oleh hempasan besi ringan dan jatuh terseret ke samping. Darah mengalir dari pelipisnya dan bahunya terasa perih. Saat ia bangkit, ia melihat tubuh-tubuh tertimbun di antara puing pendopo. Beberapa tidak bergerak, beberapa hanya mengerang. Seorang wanita muda menangis sambil memeluk lengan temannya yang sudah tak bernyawa. Dari kejauhan, pekerja tua yang sebelumnya memperingatkan mereka berdiri diam. Tatapannya kosong, menatap reruntuhan. Tidak marah, tidak panik, hanya diam, seperti sudah tahu bahwa hari ini akan terjadi. Beberapa jam kemudian, area bekas pendopo berubah seperti medan bencana. Karyawan yang selamat menangis dan membantu mengevakuasi yang terluka. Mobil-mobil ambulan lokal datang, dan manajemen buru-buru menutup semua akses media. Lagi-lagi, penyebab resmi yang diumumkan adalah kesalahan struktur akibat angin kencang. Tapi semua yang ada di sana tahu, bukan angin yang menjatuhkan pendopo itu. Dalam beberapa hari ke depan, 3 pekerja yang terlibat langsung dalam pemindahan sesajen mulai menunjukkan gejala aneh. Salah satunya jatuh pingsan saat sedang makan siang, dan tubuhnya mendadak menggigil tanpa henti. Malam harinya ia kejang dan mengigau dalam bahasa asing. Suara-suara dari mulutnya tak bisa dikenali, seolah bukan bahasa manusia. 2 lainnya mulai meracau tentang makhluk besar yang berdiri di atas cerobong pabrik dan menatap mereka dalam mimpi. Ketika akhirnya Aryo kembali mendatangi Pak Kardi, wajah pria tua itu terlihat sangat lelah. Ia mengatakan bahwa jalur itu telah diganggu. Gerbang yang dijaga selama bertahun-tahun telah dibuka paksa, dan sekarang konsekuensinya tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Ia berkata dengan pelan, ritual yang dilanggar tidak hanya menuntut tumbal, tapi juga menghukum yang menyentuh tempatnya. Aryo bertanya, berapa tumbal lagi yang dibutuhkan? Pak Kardi hanya menatapnya lama, lalu menjawab, 6 sudah ditetapkan. Tapi kalau terus dilanggar, yang diambil bisa lebih banyak. Dan sejak hari itu, Aryo tahu bahwa pabrik tempat ia bekerja tidak lagi sekadar tempat mencari nafkah, melainkan sebuah altar sunyi yang penuh kutukan. Rasa takutnya sudah tidak lagi tentang apakah dirinya termasuk dalam daftar tumbal, tapi apakah ia akan sempat keluar sebelum pintu benar-benar tertutup. Setelah peristiwa tragis yang meruntuhkan pendopo dan menjatuhkan korban luka-luka, situasi di pabrik gula tidak pernah kembali seperti sedia kala. Bahkan ketika aktivitas produksi perlahan berjalan kembali, atmosfer yang menyelimuti tempat itu tetap diliputi kesunyian yang menyiksa. Suara mesin yang dulu terasa seperti detak jantung pabrik, kini terdengar seperti deru kematian yang enggan berhenti. Para karyawan yang masih bertahan hidup menjalani hari-hari dengan raut murung. Mereka bekerja seperti boneka, bergerak dalam diam,
saling tatap tanpa kata, dengan hati yang dicekam ketakutan tak kasat mata. Beberapa bahkan lebih sering berdoa daripada bekerja, menggantungkan harapan pada Tuhan, agar bisa pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Aryo, yang sejak awal menjadi saksi hidup dari setiap tragedi, merasa dirinya seperti satu-satunya yang masih sadar bahwa sesuatu masih belum selesai. 3 tumbal sudah diambil. Pria tua yang melompat dari lantai 2. Pria yang jatuh ke lubang pembuangan ampas dan anak dari Mas Guru yang meninggal sebelum lahir. Tapi Pak Kardi sudah berkata dengan jelas, 6 tumbal diminta, dan itu artinya masih ada 3 nyawa lagi yang harus hilang. Kekosongan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari setelah pendopo roboh, korban keempat muncul, seorang teknisi senior bernama Pak Andri. Ia dikenal rajin dan disiplin, bahkan sering lembur menjaga ruang mesin sendirian di malam hari. Tapi malam itu ia tidak pernah pulang. Pagi harinya, tubuhnya ditemukan oleh mandor di dekat mesin penggilingan utama. Apa yang tersisa dari tubuh itu nyaris tak dapat dikenali. Potongan kain seragam dan bercak darah menempel di baja mesin yang masih berputar pelan. Tidak ada saksi, tidak ada jeritan yang terdengar sebelumnya. Semuanya terjadi dalam senyap, seolah tempat itu benar-benar ditelan oleh kekuatan yang tak menginginkan kebisingan. Korban kelima menyusul seminggu kemudian. Seorang sopir logistik bernama Darto yang dikenal kocak dan periang ditemukan tak bernyawa di bangku pos jaga belakang. Ia terlihat seperti orang tidur, tapi setelah beberapa jam tidak bangun juga, rekan-rekannya mencoba membangunkan dan menemukan tubuhnya sudah kaku. Wajahnya pucat, matanya sedikit terbuka, dan di sudut bibirnya menempel abu dupa, sesuatu yang tak pernah ia sentuh seumur hidup. Kematian mendadak itu disebut sebagai serangan jantung. Namun beberapa hari sebelumnya, Darto sempat mengeluh kepada Aryo bahwa ia sering mendengar suara wanita menangis dari arah cerobong. Bahkan pernah ia melihat bayangan putih berdiri diam di puncak pabrik saat malam gelap. Korban keenam adalah yang paling menggemparkan. Bukan karena cara matinya, tetapi karena siapa dia. Dan dia adalah Pak Mulyono, kepala bagian yang sempat memerintahkan agar sesajen yang diletakkan di jalur keluar pendopo dipindahkan. Sosok paling lantang yang menolak kepercayaan gaib di lingkungan pabrik. Sejak insiden ambruknya pendopo, ia menjadi pendiam, lebih banyak termenung di kantor, dan beberapa kali terlihat mengigau sendiri. Suatu malam, penjaga malam mendengar suara gaduh dari dalam ruangannya. Ketika pintu didobrak, mereka melihat Pak Mulyono mencakar dinding dengan tangan berdarah, sambil berteriak menyebut nama Pak Kardi berulang kali. Di sela jeritannya, ia berkata bahwa dia tidak termasuk dalam 6, lalu memohon agar yang lain saja yang diambil. Tapi takdir tidak bisa dinegosiasikan oleh logika manusia. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan tergantung dengan selendang kuning di dalam gudang penyimpanan gula mentah. Di bawah kakinya diletakkan selembar daun pisang berisi kembang 7 rupa dan serpihan beling hitam, dan 6 tumbal telah lengkap. Sejak saat itu, semua berubah. Cerobong asap kembali berfungsi dengan tenang. Mesin berjalan lancar. Tidak ada suara-suara aneh, tidak ada pekerja kerasukan, dan tidak ada kejadian supranatural lainnya. Namun semua itu terasa terlalu tenang, seperti permukaan danau yang hanya tampak tenang, karena sesuatu di dasar telah dibayar mahal. Aryo mengajukan pengunduran diri pada bulan ke-6 masa kerjanya. Ia tidak menunggu lebih lama. Ada perasaan lega, namun juga ketakutan, seolah ia selamat hanya karena diperbolehkan, bukan karena pantas. Sebelum benar-benar pergi, ia memutuskan untuk mendatangi Pak Kardi untuk terakhir kalinya. Di rumah tua itu, Pak Kardi menyambutnya dengan tenang. Mereka duduk di teras,
ditemani suara jangkrik dan cahaya remang lampu minyak. Tanpa perlu dijelaskan, Pak Kardi sudah tahu maksud kedatangan Aryo. Dengan nada pelan dan pandangan menerawang, ia mulai bercerita. Dulu, jauh sebelum pabrik itu berdiri, tanah tempat pabrik berdiri sekarang adalah situs pemujaan kuno. Di sanalah para leluhur melakukan ritual pesugihan kepada entitas yang mereka sebut sebagai Ratu Segoro Alas, penjaga kekayaan dan penguasa pengorbanan. Ketika pembangunan pabrik dimulai, tanah itu sebenarnya telah dibeli dengan perjanjian gaib. Kontraknya tidak hanya berupa material, tapi juga tumbal. Pak Kardi adalah generasi ketiga juru kunci. Ia bertugas menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia lain. Ia tahu waktu-waktu ritual, titik-titik sesajen, dan cara mencegah gangguan. Namun semua berakhir saat ia pensiun. Orang-orang setelahnya tidak lagi menghormati perjanjian itu. Ritual dianggap kuno, sesajen disingkirkan, dan akhirnya pabrik menolak membayar yang telah menjadi bagian dari kontrak. Pak Kardi menatap Aryo, lalu berkata pelan, "Saya sudah terlalu tua, tapi pintu itu masih terbuka, dan garisnya belum putus." Aryo bertanya, "Apakah kini semuanya sudah selesai?" Pak Kardi menggeleng pelan, "Hanya sampai yang ini, tapi setelah ini akan ada penerus. Penerus bukan laki-laki, dan ia mungkin akan datang tanpa sadar, tapi garisnya akan menuntun dia kembali." Aryo tak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengucapkan terima kasih, lalu pamit meninggalkan desa itu. Namun, sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh kalimat terakhir Pak Kardi. Penerus bukan laki-laki. Apakah itu pertanda bahwa cerita ini belum berakhir? Dan bertahun-tahun kemudian, pabrik itu mengalami pergantian manajemen besar-besaran. Sistem operasional diperbarui, semua hal yang berkaitan dengan ritual dihapuskan, dan nilai-nilai modernisasi diterapkan sepenuhnya. Namun hasil produksi tak pernah lagi menyamai masa kejayaannya. Bahkan dalam beberapa musim, kerugian besar dicatat karena mesin sering macet, bahan rusak, dan distribusi bermasalah. Tapi anehnya, tidak ada gangguan supranatural. Seolah-olah sang ratu benar-benar telah menerima bayarannya. Namun di warung kopi dekat pabrik, para pensiunan dan warga lama masih sering bercerita tentang 6 tumbal, tentang cerobong yang pernah ditutup tangan raksasa, tentang pendopo yang roboh, tentang mimpi seorang pria muda yang menggendong bayi yang belum lahir. Cerita-cerita itu seperti dongeng kelam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ketika malam turun, serta kabut mulai menyelimuti area belakang pabrik, suara samar kadang masih terdengar. Suara perempuan tua yang tertawa, suara tangisan anak kecil, suara langkah kaki tanpa bayangan, dan mereka tahu, meski tak terlihat, sang penjaga masih di sana, menunggu mereka yang berani melanggar sekali lagi. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Terima kasih untuk Riana buat cerita yang dibagikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita ini. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini, terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian.